Kita balik lagi teman-teman semuanya. Berkali-kali ya, insya Allah nggak akan pernah bosen kita pengen berbagi dan sharing tentang buku bacaan yang kami baca. Yang pada kali ini, bulan ini saya baca buku ini nih. Jadi buku ini menariknya tuh bestseller ya teman-teman ya. Wall Street Journal bestseller, New York Times bestseller. Penulisnya namanya Seth Godin. Ini bukunya, kalian boleh, This is Marketing judulnya. Kalian boleh, aku close up ya, silahkan ini di capture dan kalian boleh cari buku ini teman-teman semuanya. Dan buku ini cocok banget buat kamu, terserah kamu mahasiswa jurusan marketing, jurusan bisnis, atau kamu sebagai pelaku bisnis atau apapun itu, silahkan, karena buku ini mantep banget teman-teman semuanya. Ada hal yang menarik dan banyak banget hal yang menarik di dalam buku ini, karena bacanya sih nggak bosen ya, cuman memang kalau kamu memang belum paham dengan apa maksud dari yang kamu baca, mending ulang lagi deh, supaya kamu menemukan makna-makna yang lebih dalam. Karena buku ini, jujur saya bacanya tuh nggak sekali teman-teman. Saya baca gitu, dan kadang-kadang sometimes ketika saya agak kurang, oh apa nih maksudnya, saya balik lagi, saya baca lagi bab itu. Jadi sampai saya menemukan apa makna yang memang tertuliskan di dalam yang dituangkan oleh buku ini. Nah, intinya, tiba-tiba langsung inti. Buku ini ngajarin kita teman-teman semua bahwa seorang marketer, seller, pemasar itu yang memang hebat, itu tuh mereka tidak memecahkan masalahnya atau tidak memecahkan masalah perusahaan, tapi cenderung menyelesaikan masalah calon konsumen. Itu yang jadi prioritas utamanya. Jadi whatever apa yang terjadi dengan diri kita, whatever apa yang terjadi dengan perusahaan, berapapun target kamu terserah. Yang penting bagaimana kita tuh fokusnya terhadap masalah atau problematika yang dirasakan oleh calon customer kita. Itu teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya adalah pemasar yang terbaik itu didasari bukan tentang strategi, karena strategi terbaik adalah tentang membangun emosional dan koneksi, serta membangun rasa dan konektivitas antara kita dan mereka. Nah, itu teman-teman semuanya. Tentu di buku ini juga banyak dijelaskan tentang mindset ya, bagaimana kita ini menjadi seorang tokoh pemasar atau marketing, atau menjadi seorang pengusaha atau seorang pelaku bisnis. Karena teman-teman semuanya, menjadi salah satu hal yang paling penting dalam sebuah bisnis adalah marketing atau selling. Dan tentu juga berbeda antara sales dan marketing. Tentang buku ini, bagaimana kita menjalin lebih dalam tentang bagaimana kita menjadi seorang marketer yang handal dan hebat. Nah, paling tidak bukunya begitulah gambarannya teman-teman yang pengen saya share. Kelebihannya banyak banget, banyak story yang memang di sini positif, dan banyak ilmu lah yang memang pengen saya sampaikan di sini ya. Contohnya adalah tentang bagaimana cara kita, banyak banget saya tapi pengen share beberapa aja ya. Tentang yang pertama adalah identifikasi audiens yang tepat. Jadi kita harus cek dulu siapa, kalau kita punya bisnis, siapa sebenarnya audiens atau siapa sebenarnya target market kita, segmentasi kita itu siapa, apakah mereka yang masih sekolah, umur berapa, dan seterusnya. Ternyata tidak cukup sampai di situ. Ternyata nggak cukup nyampe berhenti di situ, tapi bagaimana sebenarnya kita harus tahu apa masalah mereka dan bagaimana program atau produk jasa yang kita punya mampu menyelesaikan masalah yang mereka alami. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita mampu menggunakan prinsip dasar, nama prinsipnya tuh people like us do things like this. Jadi bagaimana kita membangun sebuah kayak komunitas gitu. Community, bahwa orang-orang itu membeli produk kita, membeli barang kita karena memang pengen something special. Karena pengen menjadi sosok seperti kita dan kamu tergabung di dalam circle kita. Contoh, ada mungkin orang yang beli Porsche karena bukan karena Porsche-nya, tapi karena pengen masuk komunitas Porsche. Ada orang yang pengen beli Ferrari misal, bukan karena mobilnya, tapi karena dia pengen masuk klub Ferrari. Sama teman-teman semua, dan itu banyak yang memang harus kita tumbuhkan di dalam bab ini. Yang kemudian yang selanjutnya adalah storytelling dan kepercayaan. Ingat, bagaimana kita mampu menjual sesuatu tapi bukan tentang, atau orang itu beli bukan tentang fiturnya, tapi tentang story-nya dan tentang trust kepada kita.
Nah, itu kayak mana tuh caranya? Nah, itu banyak dijelasin juga di dalam buku ini. Dan kemudian adalah yang paling banyak ditekankan juga di sini adalah tentang permission marketing and community building. Jadi bagaimana kita ini jualan tuh nggak ngeganggu deh. Kita tuh seolah-olah kayak dicap sebagai tukang iklan. Tiba-tiba sering banget masuk ke iklan kita sering dichatin tentang A, B, C terus gitu. Tapi itu nggak akan berpengaruh sama-sama, sampai-sampai malah nanti kita diblokir gitu kan. Nah, bagaimana sebenarnya kita itu mengandalkan empati kita di sepanjang waktu? Oke? Mengandalkan empati kita di sepanjang waktu, bukan hanya tentang menyerang dengan iklan, karena orang bosan deh dengan iklan. Nah, ini teman-teman semua rekomendasi banget aku untuk kalian semua yang memang fokus dalam dunia bisnis, yang memang pengen jadi pengusaha atau kalian kerja di sektor sales dan marketing. Baca deh, karena ingat teman-teman semuanya, orang itu akan bertumbuh ketika banyak insight yang masuk ke isi kepalanya. Terima kasih.